Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam kegiatan kelas inspirasi. Sudah siapkah untuk mendapatkan pengetahuan baru hari ini? Yuk langsung saja simak video berikut ini ya. Seorang anak laki-laki yang bernama panggilan Thomas. Ia lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Di mata teman-temannya, dia tidaklah spesial. Thomas sering diejek oleh teman-temannya karena dianggap tidak bisa apa-apa. Saat di sekolah, Thomas yang saat itu berusia 8 tahun, tidak mampu mengikuti pendidikan yang diajarkan. Dia bahkan mendapatkan nilai yang buruk. Bahasa Inggris dia mendapat nilai 3, matematika nilai 2, dan pelajaran biologi dia hanya mendapat nilai 4. Hanya satu pelajaran di mana ia mendapat nilai 10, yaitu membaca. Tapi temannya mendapat nilai 40, ada yang 60, paling tinggi bahkan ada 95. Jadi nilai 10 Thomas nilai yang paling rendah dong. Tapi Thomas malah senang. Memang Thomas anak yang lugu, gurunya pun sampai jengkel. Akhirnya pihak sekolah angkat tangan, guru-guru pun menyerah. Thomas susah sekali diajarkan. Dia susah menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian guru sekolah memberikan sepucuk surat berwarna biru tua kepada Thomas. Guru itu berpesan, berikan surat ini kepada ibumu. Thomas pun pulang dan memberikan surat itu kepada ibunya. Menerima surat itu, ibunya langsung membaca dan ia sangat terkejut. Thomas dikeluarkan dari sekolah karena tidak mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Apa isi surat itu, Bu? Tanya Thomas yang penasaran. Berpikir sejenak, ibunya lalu membacakan surat itu kepada Thomas. Putra Anda seorang yang jenius. Sekolah yang kecil ini tidak lagi mampu mengajarnya. Kami tidak mempunyai guru yang cakap, karena itu sekolah memutuskan agar Thomas dididik sendiri oleh ibu. Dengan suara yang bergetar, ibu Thomas lalu mengatakan, "Kamu anak yang hebat, Thomas. Sekolah belum cukup untuk mendidik anak jenius seperti kamu. Mulai saat ini, ibu yang akan mendidik kamu sendiri." Ibu lalu menangis karena sedih. Tapi memang Thomas anak yang lugu. Dia mengira ibunya menangis karena sangat bahagia. Sejak saat itu, Thomas menjalani pendidikan di rumah. Ibu mendidik dengan sabar. Thomas pun bisa belajar dengan bebas dan leluasa, tanpa harus terkekang dengan aturan-aturan dan target nilai pelajaran yang harus dicapainya. Rupanya dengan cara itu, Thomas justru merasa lebih nyaman. Seiring berjalannya waktu, kemampuannya pun berkembang. Ia juga banyak membaca buku-buku ilmiah dewasa. Ia senang melakukannya karena hal itu sangat ia minati. Dua karakter dari Thomas yang paling menonjol adalah dia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan pantang menyerah. Thomas yang selalu penasaran, bahkan sering melakukan beberapa eksperimen, seperti membedah hewan karena keingintahuannya terhadap anatomi hewan-hewan di sekitarnya. Di usia 12 tahun, Thomas kecil sudah memiliki laboratorium kimia sederhana di ruang bawah tanah rumah ayahnya. 1 tahun kemudian, Thomas berhasil membuat telegraf. Walaupun bentuknya sederhana, tapi sudah bisa berfungsi. Di usianya yang masih belia, Thomas pun sudah bekerja dan mencari uang sendiri dengan berjualan koran di stasiun kereta api selama beberapa tahun. Kemudian Thomas bekerja sebagai operator di telegraf. Sampai akhirnya dia menjadi kepala mesin telegraf di Amerika. Saat usia Thomas 32 tahun, dunia tidak lagi gelap di malam hari karena Thomas berhasil menciptakan bola lampu pijar yang mengubah wajah dunia untuk selamanya. Ibunya pun meninggal beberapa tahun kemudian. Pada suatu hari di rumah, Thomas melihat barang-barang keluarganya. Dia menemukan sebuah surat berwarna biru tua di dalam sebuah laci meja.
Dia membuka dan membaca isinya. Ternyata Thomas baru tahu isi asli dari surat itu. Thomas pun menangis karena ia tahu alasan kenapa ia dikeluarkan dari sekolah. Itu disebabkan karena Thomas tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik di sekolah. Ia kemudian menulis pada buku diary-nya, "Aku, Thomas Alva Edison, adalah anak yang kurang pintar, yang karena seorang ibu yang luar biasa menjadikanku anak yang jenius. Jika saat ini kita menikmati lampu yang terang, ingatlah kita tidak hanya berhutang kepada Alva Edison yang jenius, tetapi juga seorang ibu yang mengajar dengan cara yang berbeda, telaten, sabar dan cermat. Mengajar dengan memperhatikan minat dan bakat anaknya, hingga anaknya itu tidak hanya menjadi pintar, tetapi seorang yang sangat berguna. Jadi, janganlah menilai seseorang dari karena ia berbeda dengan yang lainnya. Bahkan mengejaknya lamban, tidak bisa memahami suatu hal, tidak berguna, atau cap-cap buruk lainnya seperti yang Alva Edison dapatkan waktu ia masih kecil. Karena sesungguhnya, orang yang berbeda belum tentu ia tidak mampu melakukan seperti yang lainnya. Tetapi karena ia memiliki keistimewaan tersendiri yang orang lain tidak bisa menerima ataupun memahaminya dengan baik. Seperti kisah Thomas kecil atau pemilik nama lengkap Thomas Alva Edison, yang mampu mengubah gelapnya malam menjadi terang seperti sekarang ini.